Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 656. Ketika Haoren memfokuskan pikirannya untuk berkeliaran di luar, Lu Linlin dan Lu Lili menyentuh pergelangan tangan satu sama lain dan duduk dengan tenang di kamar Xie Yujia. Lelah, Zhao Yanzi dan Xie Yujia tertidur segera setelah kepala mereka mengenai bantal. Karena Duan Yao sekarang seperti makhluk fana tanpa esensi alam, dan Zhao Yanzi telah mencari dia beberapa kali untuk mencari senjata, mereka tidak khawatir tentangnya. Tidur di tepi tempat tidur, Little White akan bangun dengan waspada pada gerakan apapun. Ketika Lu Linlin dan Lu Lili bangkit dari tempat tidur dengan tenang, Little White segera mengangkat kepalanya dan menatap mereka. Lu Linlin melemparkan pil eliksir, dan si putih kecil yang rakus segera menelannya. Merasa pusing, Little White jatuh ke ujung tempat tidur dan mulai mendengkur. Mereka bukan ahli ramuan yang baik, tetapi mereka telah mengumpulkan banyak pil ramuan aneh. Mereka membuka pintu dengan tenang dan berjalan keluar dari kamar Xie Yujia. Hampir pada saat yang sama, Duan Yao yang memiliki selimut di atasnya duduk perlahan dari sofa kecil. Di kamar Xie Yujia, dia tidak berani berbagi tempat tidur dengan Zhao Yanzi sementara yang terakhir juga tidak ingin tidur dengannya, jadi dia akhirnya tidur di sofa kecil di kamar. Namun, dengan pikiran bermasalah dan takut bahwa Zhao Yanzi akan menyakitinya, Duan Yao pura-pura tidur dan memaksa dirinya untuk waspada. Melihat Lu Linlin dan Lu Lili keluar dari ruangan, dia mendorong selimut ke samping dan mengikuti mereka berjinjit. Dalam piyama mereka, saudara-saudara perempuan Lu berjalan melalui ruang tamu, memasuki dapur, dan mengambil sesuatu dari lemari es untuk dimakan. Bersembunyi di balik sofa besar di ruang tamu, Duan Yao memperhatikan mereka dan melihat saudari Lu itu membuka harta karun Dharma berbentuk persegi yang cerah dan mengambil makanan darinya. Setelah makan beberapa makanan ringan tengah malam, saudara-saudara perempuan Lu saling menggoda, dan kemudian mereka menutup kulkas sebelum berjalan menuju tangga melalui ruang tamu. Bersembunyi di balik sofa, Duan Yao menahan napas dan tidak berani membuat suara. Perlindungan satu-satunya adalah tuannya, Nyonya Zhen. Kalau tidak, dia hanya manusia biasa, bahkan lebih lemah dari gadis biasa berusia 15 tahun. Melihat Lu bersaudara menghilang di sudut lantai 2, Duan Yao menahan napas sementara dia dengan cepat berlari ke dapur melalui ruang tamu. Harta Dharma putih dingin ini setinggi dirinya dengan sepasang pegangan putih. Itu mendesis di malam yang gelap, terdengar kuat. Setelah mengumpulkan keberaniannya, Duan Yao menarik pegangan atas dengan keras dan menemukan bahwa harta Dharma terbuka dengan mudah. Kemudian, udara dingin bertiup ke wajahnya. Terkejut, Duan Yao jatuh ke lantai sementara dia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Namun, harta Dharma ini tidak menyerang dan hanya mengeluarkan kabut dingin putih yang intens. Duan Yao mendorong dirinya dari tanah dan terkejut melihat potongan daging beku di dalam. Harta Dharma SS ini memang sangat kuat. Itu dapat melepaskan hal-hal ringan dan membeku. Sepertinya orang cabul ini berasal dari keluarga budidaya kaya yang memiliki harta Dharma yang sangat besar, pikirnya. Dengan hati-hati, Duan Yao menutup pintu atas kulkas dan membuka pintu bawah dengan paksa. Di udara yang dingin, ada lapisan buah-buahan segar, kue, dan minuman, melepaskan aroma yang lezat. Duan Yao menelan ludahnya saat melihat makanan. Setelah mengeluarkan kue di kotak kertas, dia melihat sekeliling. Kemudian, dia menyentuh kue dengan jarinya sebelum meletakkan jarinya ke mulut ketika dia tidak melihat siapapun di sekitarnya. Karena kebenciannya pada Haoren, dia hampir tidak makan apapun selama makan siang dan makan malam. Sekarang sudah tengah malam, dan dia kelaparan. Lezat. Setelah mencicipi lapisan gula putih pada kue, mata Duan Yao melebar. Setua Zhao Yanzi, dia menginginkan makanan lezat. Sekarang pusing karena lapar, dia ingat bahwa saudari-saudari Lu telah makan makanan dan mulai melahap kue. Dia sudah makan semua jenis makanan langka, tapi tidak ada yang sedingin kue ini. Dia menghabiskan kue seukuran telapak tangan dalam hitungan detik. Dengan bibir yang tertutup krim, ia mengeluarkan beberapa sosis, merobek kemasannya dengan giginya, dan melahapnya. Setelah kelaparan selama 1 hari, dia makan begitu cepat sehingga dia tersedak makanan. Segera dia mengeluarkan sebotol cairan hitam, membuka tutup merah setelah beberapa upaya, dan menuangkan cairan ke dalam mulutnya. His, gelembung kecil melonjak di tenggorokannya sementara rasa aneh tapi menyegarkan menyebar dari perutnya ke lidahnya. Air eliksir macam apa ini?
Aku merasa tubuh aku telah dibersihkan, di bawah lampu kulkas. Duan Yao memandangi botol di tangannya dan melihat beberapa rune merah, tetapi tidak dapat memahaminya. Orang mesum ini memakan makanan yang begitu bagus. Tidak heran dia memiliki dunia yang begitu tinggi. Dipenuhi dengan kecemburuan, Duan Yao ingin mengambil semua yang tampak dapat dimakan dan makan sebanyak yang dia bisa. Dia tahu bahwa dia tidak akan memiliki makanan seperti itu setelah dia kembali ke Laut Setan bersama Lady Zhen. Duan Yao cegukan dan hampir tertidur dengan puas. Namun, dia tiba-tiba ingat bahwa dia telah mengikuti Lu bersaudara. Setelah menutup kulkas, dia merangkak menuju tangga dengan bantuan cahaya bulan. Berdiri di depan pintu Hao Ren, saudari-saudari Lu meniup zat putih ke kamar Hao Ren. Melalui celah pintu, mereka senang melihat bahwa Hao Ren tertidur. Kemudian, mereka membuka pintu dengan tenang dan masuk ke kamarnya. Untuk menyelesaikan rencana pil racun, Hao Ren harus membuat terobosan dengan bantuan saudara Lu. Berdiri di tangga lantai 2, Duan Yao membelalakkan matanya ketika dia melihat saudara perempuan Lu memasuki kamar Hao Ren. Kata, cabul, muncul di benaknya lagi. Saat itu tengah malam, dan sudah jelas mengapa saudara Lu, dua gadis cantik, pergi ke kamar Hao Ren. Sambil memerah, Duan Yao mengertakkan gigi dan berjalan menuruni tangga. Ruang tamu itu sunyi, dan harta karun Dharma, bundar yang tergantung di dinding berdetak. Merasa bahaya di mana-mana, Duan Yao memandangi bulan di luar dan menghitung waktunya, tahu bahwa itu hampir tengah malam. Dia mendorong membuka pintu belakang dan menghadap laut yang ada di bawah sinar rembulan. Hujan yang berlangsung selama 1 hari telah berhenti, dan lautan tampak tak terbatas di bawah sinar bulan. Menatap bulan purnama di langit tinggi, Duan Yao ingat bahwa hari ini adalah festival bulan. Sekte gunung-gunung tidak pernah merayakan festival bulan, takut bahwa para murid dari keluarga biasa di surga ke-6 akan merindukan keluarga mereka dan dengan demikian memperlambat kemajuan kultivasi mereka. Namun, Duan Yao tahu dari buku-buku bahwa festival bulan adalah hari untuk reuni keluarga. Keluarga, apakah aku masih punya keluarga? Menatap bulan yang cerah dan kemudian lautan yang damai, Duan Yao menghela nafas dan merasa tersesat. Di langit yang tinggi, ratusan energi pedang muncul dengan cahaya warna-warni pucat di sekitar mereka. Di kamar Hao Ren, Lu Lili meniup esensi keabadiannya ke mulut Hao Ren sambil memerah. Lu Linlin telah memulai rencana pil racun, dan Lu Lili bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Setelah 1 minggu penyesuaian, tubuh Hao Ren telah berubah dari tubuh biasa menjadi tubuh abadi. Mulai sekarang, kecepatan kultivasinya akan cocok dengan kecepatan Suhan, yang jenius berkultivasi. Namun, karena peningkatan Hao Ren ke tingkat Zen top level, kesulitan menyelesaikan poison pill plan telah meningkat secara signifikan. Dengan tangan kanannya menekan bahu Hao Ren, Lu Lili berbaring di dada Hao Ren. Dia gugup dan malu, takut dia akan melakukan kesalahan. Meskipun mereka telah dipenjara di Istana Es di Istana Naga Lautan Timur, mereka tidak berstatus rendah di alam atas, dan mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan melakukan hal seperti itu untuk makhluk hidup. Namun, mereka tidak sabar ketika mereka melihat alam rendah Hao Ren meskipun kerja kerasnya. Nama resmi Poison Pill Plan adalah teknik tukar fisik abadi. Dengan itu, seseorang akan menukar sebagian tubuh mereka dengan orang lain. Teknik ini biasanya digunakan pada saat-saat kritis ketika seseorang terluka parah sehingga pil eliksir pun tidak berguna. Dengan bantuan teknik bertukar fisik abadi, tubuh Hao Ren telah menjadi apa yang disebut fisik abadi, jauh lebih unggul dari para pembudidaya biasa. Kecepatan kultivasinya setidaknya 2 kali lipat. Teknik bertukar fisik abadi hanya bisa digunakan dalam hubungan intim di mana para peserta berbagi pikiran mereka. Dengan menggunakan Poison Pill Plan, Lu Linlin dan Lu Lili mempercayakan diri mereka pada Hao Ren. Bersenandung. Di permukaan laut di luar ruangan, energi pedang Hao Ren terbang secara acak, menunjukkan bahwa esensi alam di tubuhnya kacau. Hao Ren membuka matanya sedikit. Dia telah berkultivasi ketika gelombang kantuk menyapu dirinya. Kemudian, dia mulai bermimpi bahwa dia terbang di langit yang tinggi. Gongzi, dengan wajah merah, Lu Lili mendorong dari dada Hao Ren. Lu Linlin mengendurkan tangan Lu Lili dengan lega. Meskipun hanya satu orang yang bisa melakukan kontak dengan Hao Ren, mereka berbagi hilangnya kekuatan kultivasi secara merata. Karena Hao Ren telah mencapai tingkat Zen alih-alih tetap menjadi manusia, itu membuat mereka lebih membutuhkan kekuatan kultivasi daripada yang mereka rencanakan. Karena mereka telah turun dari level Qian ke level Zen. Namun, dengan immortal fisik mereka
mereka akan memulihkan dunia mereka dengan berkultivasi, dan kecepatannya tidak akan lambat. Dengan bingung, Hao Ren menatap saudara-saudara Lu di kamarnya dan tiba-tiba merasakan rasa sakit yang membakar tulangnya. Gongxi, kamu akan berubah menjadi naga. Lu Linlin mengingatkannya. Berdiri di luar pintu belakang rumah, Duan Yao yang telah melihat lautan tiba-tiba mengangkat tangannya. Lady Zhen telah meningkatkan fisiknya dan mengatakan kepadanya bahwa kekuatan kultivasinya akan kembali pada malam bulan purnama. Esensi alam yang meningkat keluar dari dantiannya. Alam formasi inti. Ini tempatnya. Itu rumah Hao Ren. Teriakan nyaring terdengar di langit yang tinggi. Karena dia, kita hampir mati di Gunung Kunlun. Yah, bahkan ada pembudidaya manusia di sini. Sebagai inspektur, dia bahkan berani menyembunyikan pembudidaya manusia di rumahnya. 3 aura kuat datang dari langit. Retak. Formasi array yang dibangun oleh Zhen Chongming di sekitar rumah hancur seketika. Bab 657. Ketiga orang itu adalah pembudidaya naga tingkat unsur-unsur logam tingkat atas yang mencoba mengelilingi Hao Ren. Mereka telah terpikat ke Gunung Kunlun oleh Hao Ren dan hampir terbunuh oleh pembudidaya formasi jiwa. Mereka beristirahat di gua masing-masing selama 2 hari. Setelah mendapatkan kembali kekuatan mereka mendapat alamat rumah Hao Ren melalui seorang murid dan bergegas pada malam hari dalam kemarahan. Naga unsur logam tidak pernah takut dengan kuil Dewa Naga, terutama 3 pembudidaya naga tingkat unsur-unsur logam tingkat atas yang ditetapkan sebagai tokoh, masing-masing memimpin sekelompok naga unsur logam. Namun, karena pembagian intelijen kurang efektif di antara gua-gua naga unsur logam dari istana naga biasa, 3 pembudidaya naga unsur logam ini tidak tahu bahwa 6 naga tingkat puncak kian dari Dewan Penatua telah sepenuhnya dikalahkan hari ini. Ketiga naga unsur logam ini telah menghubungkan kegagalan mereka dengan Gunung Kunlun dan kecerobohan mereka karena mereka tidak mengharapkan para pembudidaya alam formasi jiwa berada di sana. Namun, mereka tidak berpikir Hao Ren bisa melarikan diri dari mereka di East Ocean City. Bang! Bola energi di sekitar rumah kecil itu hancur, mengguncang rumah itu. Yue Yang, Hao Zonghua, dan nenek semua terbangun oleh keributan. Pada saat kritis terobosan, Hao Ren terganggu oleh serangan di rumahnya, dan satu untaian esensi alam memasuki meridian yang salah dengan menembak ke Chize Acu Point di sisi kanan, melumpuhkan lengannya. Tenang, Gongxi. Kami akan keluar dan memeriksa. Petik 2. Saudari Lu tidak mengharapkan para penggarap untuk menyerang rumah manusia di wilayah East Ocean City dengan risiko kemarahan kuil Dewa Naga. Berubah menjadi 2 garis cahaya, mereka terbang keluar dari jendela. Meskipun wilayah mereka telah turun ke tingkat Zen, kekuatan tempur mereka masih cukup tinggi untuk mengalahkan para kultivator di tingkat Gen atau bahkan tingkat Sun. Di langit yang tinggi, 3 pembudidaya naga unsur logam memancarkan cahaya keemasan dan menyerang Duan Yao yang berdiri di pintu belakang. Lu Linlin dan Lu Lili segera menciptakan bola energi merah di sekitar rumah kecil Hao Ren dan 3 pembudidaya naga unsur logam sehingga manusia tidak akan melihat pertarungan. Berdiri di pintu belakang, Duan Yao yang baru saja memulihkan kerajaannya melihat 3 lampu emas melesat ke arahnya, tetapi dia tidak punya waktu untuk menghindar. Bersenandung. Pada saat kritis ini, cahaya putih berkilauan di helm pakaian tradisionalnya yang berwarna-warni. Kecuali untuk semua jenis benang emas dan perak, gaun itu memiliki beberapa batu berharga di pucuk pimpinan. Lampu keemasan yang ditembakkan oleh 3 pembudidaya tingkat kian tingkat atas menyerang gaun Duan Yao tanpa hasil apapun. Mustahil. 3 pembudidaya naga unsur logam tampak heran. Meskipun mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka bermaksud membunuh kultivator manusia real formasi inti ini dengan serangan mereka. Terlepas dari hubungan antara klan naga unsur logam dan kuil Dewa Naga, para pembudidaya naga dan pembudidaya manusia memiliki perjanjian setelah Perang Besar. Setiap pembudidaya manusia dapat membunuh pembudidaya naga yang muncul di dan di atas surga kelima, dan pembudidaya naga bisa membunuh pembudidaya manusia manapun yang berkelana di bawah surga kelima. Secara teknis, Xie Yujia adalah seorang kultivator manusia, tetapi dengan perlindungan dari Hao Ren dan Su Han, satu-satunya 2 inspektur di East Ocean City, siapa yang berani menyentuhnya. Mengenai para inspektur lainnya, mereka dapat melihat tanda di bahu kiri Xie Yujia yang ditinggalkan oleh seorang penggarap Realm Soul Formation, dan tidak ada dari mereka yang berani membunuh Xie Yujia kecuali mereka memiliki keinginan mati. Dengan tanda ini, Xie Yujia bahkan memasuki kuil Dewa Naga selama ujian umum, dan tidak ada yang berani menyentuhnya. Mundur, dan kami akan menyelamatkan hidupmu.
Lu Linlin dan Lu Lili bergegas keluar dari rumah dan meneriaki para pembudidaya naga unsur logam. Pada saat kultivasi kritis ini untuk Hao Ren, prioritasnya adalah tetap diam. 3 pembudidaya naga unsur logam tertawa ketika mereka melihat Lu bersaudara. Gadis-gadis muda yang bodoh, serahkan Hao Ren, dan kami akan menyelamatkanmu. Mereka balas berteriak. Kakak beradik Lu menunjukkan kekuatan mereka yang hanya ada di level Zen. Sementara 3 pembudidaya naga bisa merasakan alam mereka tidak bisa melihat dengan jelas teknik dan fisik saudara perempuan Lu melalui cahaya warna-warni di sekitar mereka. Ketika mereka berbicara, mereka tiba-tiba menembak 3 harta dharma pada Duan Yao yang berdiri di samping pintu belakang. Kali ini, mereka telah meluncurkan harta dharma mereka dengan kekuatan penuh. Bang, bang, bang. 3 harta dharma terpental dari gaun Duan Yao. Duan Yao tidak bergerak, tetapi pakaian tradisional itu tak terkalahkan melawan harta dharma dan dengan mudah memblokir serangan dari para pembudidaya alam jiwa Naschen. Pakaian yang sangat kuat. 3 pembudidaya naga unsur logam terlihat terkejut dan kemudian senang. Alasan mengapa Hao Ren menarik perhatian tuan kita pasti karena dia memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Dia bahkan telah mengambil perisai yang mencapai surga, harta spiritual tertinggi, apalagi harta dharma kuat lainnya. Mereka berpikir dalam hati. Melihat mereka menyerangnya, Duan Yao takut. Dia tahu bahwa gaun berwarna-warni yang diberikan Lady Zen padanya sangat kuat, tapi dia takut itu tidak bisa bertahan melawan serangan berulang dari 3 pembudidaya besar. Dia terbang dan mencoba melarikan diri ke laut yang dalam. Dengan esensi sifatnya pulih, dia bisa terbang dalam gaun berwarna-warni yang memiliki kekuatan tidak kurang dari jepit rambut emas ungu. Hua, Duan Yao bangkit dalam cahaya ungu sementara dia terbang menuju laut. Kamu tidak bisa lari. Salah satu pembudidaya naga elemental logam tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya. Di mata mereka, pembudidaya manusia ini, tidak peduli siapa dia, harus berhubungan dengan Hao Ren karena dia ada di rumahnya. Begitu mereka menangkapnya, mereka berpikir bahwa mereka bisa menggunakannya untuk memaksa keluar Hao Ren. Kakak beradik Lu telah berusaha melindungi Duan Yao, tetapi yang terakhir melampaui jangkauan serangan mereka ketika dia tiba-tiba terbang ke laut. Sebelum mereka bisa menggunakan gelang yin yang mereka, Duan Yao ditangkap oleh salah satu pembudidaya naga unsur logam dengan satu tangan. Para pembudidaya naga tingkat Qian dan Kun setara dengan Naschen Soul Realm. Mencoba melarikan diri, Duan Yao meremehkan kekuatan tempur para pembudidaya naga di surga pertama dan ditangkap oleh mereka. Meskipun gaun warna-warni itu tak terkalahkan terhadap esensi alam dan harta dharma, itu sama dengan pakaian biasa di aspek lain. Ketika pembudidaya naga unsur logam terbang ke Duan Yao dan mencengkeram lehernya dengan kecepatan yang tidak terdeteksi oleh mata telanjang, dia tidak bisa melarikan diri meskipun dia memiliki gaun itu. Di rumah, nenek dibangunkan oleh getaran. Dia menggosok matanya dan melihat keluar jendela. Karena penglihatannya yang buruk di malam hari, dia hanya melihat beberapa titik hitam samar di langit yang tinggi. Songhua, Songhua, apakah ini gempa bumi? Nenek berteriak ke arah pintu. Hao Zonghua dan Yue yang juga terbangun. Setelah mengenakan pakaiannya, Hao Zonghua berlari ke kamar nenek untuk menghiburnya. Yue yang berlari ke balkon dan melihat ke arah laut tetapi tidak bisa melihat sesuatu yang tidak biasa. Namun, mengetahui bahwa dia tidak bermimpi tentang goncangan itu, dia menelepon ruang tugas stasiun meteorologi di Pulau Coral, meminta mereka untuk mengamati dengan seksama. Xie Yujia dan Zhao Yanzi dikejutkan oleh mimpinya karena goncangan juga. Mereka menyalakan lampu dan menyadari bahwa Duan Yao dan saudara Lu tidak ada. Takut bahwa ketiga gadis itu mulai berkelahi, mereka bergegas ke jendela dan melihat 3 pembudidaya naga unsur logam melayang di langit tinggi di atas permukaan laut. Dengan penglihatan yang jauh lebih baik daripada nenek, mereka melihat seorang kultivator memegangi leher Duan Yao sementara kakinya menggantung di udara. Hao Ren, jika kamu tidak keluar, gadis ini pasti akan mati. Teriak naga pembentuk unsur logam. Di kamar nenek, Hao Zonghua dan nenek bingung ketika mereka mendengar suara itu, bertanya-tanya dari mana asalnya. Karena Lu bersaudara telah menciptakan bola energi untuk menelan rumah dan pembudidaya naga unsur logam di langit yang tinggi, penduduk di rumah-rumah lain di luar bola energi tidak bisa mendengar teriakan itu. Swoosh! Tembakan cahaya keemasan menuju pembudidaya naga unsur logam di langit yang tinggi. Pembudidaya naga unsur logam yang berdiri di tengah mematahkan panah energi dengan mudah dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya mencengkeram leher Duan Yao lebih keras. Menurut aturan, pembudidaya naga tidak bisa membunuh manusia, tetapi pembudidaya manusia tidak termasuk.
Wajah Duan Yao berubah menjadi hijau karena kekurangan oksigen. Ditangkap oleh pembudidaya naga unsur logam, dia tidak bisa menggunakan kekuatan kultivasi apapun untuk membebaskan diri. Bagi para penanam naga unsur logam, hidupnya bukan apa-apa. Xie Yujia berdiri di taman kecil dan menarik busurnya untuk menembakkan panah energi lain. Berdiri oleh Xie Yujia, Zhao Yanzi mengepalkan tinjunya tetapi tidak bisa melakukan apapun untuk membantu. Meskipun wilayahnya sedikit lebih tinggi dari Xie Yujia, dia tidak bisa menyerang dari kejauhan seperti Xie Yujia. Panah energi ini melemah ketika mencapai 3 pembudidaya naga unsur logam yang berada di langit tinggi, dan salah satu dari mereka mematahkan serangan Xie Yujia dengan santai. Iblis-iblis Xie Yujia dan panah energi dapat mengancam para pembudidaya rilem inti formasi tetapi tidak efektif bagi para pembudidaya Naschen Soul rilem, terutama puncak pembudidaya naga tingkat Qian. Melihat situasi berbahaya, Lu Linlin dan Lu Lili melemparkan gelang yin yang mereka dan berlari menuju 3 pembudidaya naga unsur logam meskipun mereka telah turun ke tingkat Zen. Sementara Hao Ren masih dalam terobosannya, mereka harus melakukan yang terbaik untuk memberinya waktu. Bang! Bang! Benar saja, kakak beradik Lu yang turun ke tingkat Zen bukan tandingan para pembudidaya naga unsur logam, dan mereka hampir dipukul ke laut oleh harta dharma lawan mereka yang ditembak dari kiri dan kanan. Jika bukan karena bidang energi transparan yang dibuat oleh cincin berlian yang diberikan Lady Zen kepada mereka, mereka akan terluka parah. Saudari Lu menendang permukaan laut dengan ringan dan berlari sekali lagi. Berdiri di taman kecil, Xie Yujia menembakkan 6 panah energi untuk membantu saudari Lu. Ketika dia melihat bahwa Hao Ren tidak ada, dia menduga bahwa dia pasti berada di saat kritis budidaya dan merasa sedikit gugup. Roar! Little White berubah menjadi bentuk singa salju, menerjang ke arah 3 pembudidaya naga unsur logam di langit yang tinggi. Namun, sebagai binatang iblis level 3, ia bisa bertarung dengan Naschen Soul Realm tingkat rendah tetapi bukan 3 pembudidaya tingkat Qian tertinggi. 3 pembudidaya naga unsur logam melambai, dan Little White terlempar ke laut. Saudari Lu bergegas lagi dengan gelang yin yang. Meludahkan api, Little White berlari juga. Situasinya menyedihkan dan tragis. Menonton kilatan di luar dan mendengar suara berderak, Hao Zonghua dan nenek bingung. Setelah beberapa saat, nenek menoleh untuk meminta Hao Zonghua, ini tengah malam. Siapa yang meluncurkan kembang api? Hao Zonghua juga bertanya-tanya mengapa ada kembang api di atas permukaan laut. Tiba-tiba, suara keras memecahkan jendela terdengar, dan Hao Zonghua yang berdiri di jendela di kamar nenek melihat naga putih terbang melewati jendela mereka. Dipisahkan oleh hanya sebuah jendela, dia dapat dengan jelas melihat sisik-sisik di tubuh naga ini. Bab 658. Hao Ren telah berada di saat kritis budidaya. Benang-benang esensi alam yang dilepaskan dari rencana pil racun bepergian dalam tubuhnya secara acak. Sementara itu, esensi alam yang telah ia kembangkan di minggu ini dibebankan pada inti spiritual tempat 1000 tahun kekuatan kultivasi Zhao Haoran disimpan. Sementara 2 jenis esensi alam bercampur dalam tubuhnya, Hao Ren harus menahan napas dan berkonsentrasi untuk berurusan dengan mereka. Dia melihat beberapa pertempuran sengit di luar, tetapi dia tidak bisa membantu mereka dengan energi pedangnya, apalagi bergegas keluar untuk menyelamatkan mereka. Sejak penciptaan dunia, Yang dan Murni mewakili surga sementara Yin dan Kru menyerupai bumi. 2 jenis esensi alam dalam tubuh Hao Ren sejalan dengan Heavenly Dao. Esensi sifat tingkat Zen yang dibudidayakan Hao Ren selama minggu ini merembes ke meridian dan berubah menjadi esensi Conate, dan esensi sifat tingkat Gen yang dikembangkan Hao Ren sebelum rencana menyebar ke seluruh tubuh setelah dibuka, berputar menjadi esensi postnatal. Dalam satu napas, inti naga Hao Ren yang telah disegel selama 1 minggu tiba-tiba terkunci dengan banyak bukaan. Merasa sakit, kepala Hao Ren menjadi panas, dan dia langsung berubah menjadi naga dan bergegas keluar dari jendela. Berubah menjadi naga. Dia menerobos ke setidaknya level 2. Naga putih yang panjangnya lebih dari 1000 meter melesat di antara langit dan bumi. Di atas permukaan laut yang hitam dan di bawah langit yang cerah, naga putih itu terbang dengan anggun. Sementara itu, esensi naga yang berasal dari transformasi Hao Ren melonjak ke langit juga. Ini, Hao Zonghua tercengang. Naga. Itu adalah naga yang dia cari dengan susah payah. Nenek terkejut melihat pemandangan itu dan kemudian menjadi ceria. Besar. Itu adalah naga putih kecil, pertanda baik. Itu adalah naga laut yang mencoba naik pada hari festival bulan. Yue Yang. Yue Yang. Hao Zonghua meninggalkan nenek dan berlari ke kamarnya sendiri. Sementara itu,
Hao Ren merasa dia bisa pergi kemana saja di dunia yang luas ini. Energi pedang yang tersebar di langit berkumpul di sekitar tubuh naga Hao Ren. Bang! Bang! Energi pedang berubah dari 160 menjadi 320, dan kemudian dari 320 menjadi 640. Bang! Jumlah energi pedang berlipat dua menjadi 1280. Ini transformasi naga. Tiga pembudidaya naga unsur logam sedikit terkejut. Ketika mereka melihat Hao Ren terakhir kali, dia hanya di tingkat Zen, dan mereka bertanya-tanya bagaimana dia telah melewatkan tingkat Gen dan mencapai tingkat Dui dalam sekejap mata. Dia bahkan berhasil berubah menjadi naga. Mereka tidak tahu bahwa saudara perempuan Lu telah memblokir mereka sehingga Hao Ren dapat memiliki waktu untuk berubah menjadi naga. Mereka secara diam-diam dikejutkan oleh saudari-saudari Lu yang menghalangi mereka dengan sepasang harta dharma yang dekat dengan harta spiritual tertinggi, dan mereka ingin mengambil dua harta dharma itu dengan paksa. Mereka tidak berharap Hao Ren tiba-tiba berubah menjadi naga. Dia hanya naga tingkat Dui kecil. Sembuh dari keterkejutan awal mereka mengalihkan serangan dari saudara Lu ke Hao Ren. Setiap pembudidaya naga yang baru saja berubah menjadi naga akan mengalami saat terlemah. Dihadapkan dengan tiga pembudidaya tingkat kian tingkat atas, bahkan bentuk naga tidak bisa menghentikan mereka. Retak. Sebuah petir jatuh dari langit. Dengan terobosan dan transformasi Hao Ren ke dalam tubuh naganya, Dao Surgawi menurunkan tantangan. Energi pedang 1280 tiba-tiba datang bersama-sama, berputar ke langit yang tinggi. Gongzi. Melihat bahwa Hao Ren telah berubah menjadi naga, para saudari Lu tahu bahwa dia telah mendapatkan terobosan, tetapi mereka masih khawatir tentang dia. Jika bukan karena serangan dari tiga pembudidaya naga unsur logam, mereka bisa mempersiapkan sepenuhnya untuk Hao Ren, tapi Hao Ren harus melewati tantangan sendiri pada saat yang tergesa-gesa ini. Baut petir ungu yang setebal lengan menabrak kepala Hao Ren. Seekor naga harus melawan kekuatan kesusahan surgawi. Berdiri di dekat jendela, nenek sangat senang. Ini adalah transformasi naga, untuk menjadi naga, itu harus menahan baut petir surgawi. Jika tidak bisa menahan baut petir surgawi, itu akan dipukul kembali ke bentuk aslinya dan bahkan bisa mati. Tidak mudah untuk berubah menjadi naga, nenek telah mendengar semua ini dari seniornya ketika dia masih kecil, dan dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menyaksikan proses ini dalam hidupnya. Baut petir ungu berderak saat menyebar dari kepala ke ekor naga. Karena Hao Ren sekarang memiliki tubuh abadi yang setara dengan setengah naga surgawi, dia tidak takut dengan kesusahan surgawi pada tahap transformasi naga. Tidak terbiasa dengan bentuk naga besar, ia memindahkan ekor naga, dan baut kilat ungu menghilang. Bagus. Nenek berteriak dari jendela. Retak, petir lain jatuh. Kali ini, itu adalah petir emas, dan Hao Ren memblokirnya dengan cakarnya. Tiga lampu emas yang diluncurkan oleh tiga pembudidaya naga unsur logam dihancurkan oleh kekuatan yang tersisa dari petir emas. Tiga pembudidaya naga unsur logam melihat naga putih, heran bahwa ada dua baut petir selama kesusahan transformasi naga. Berpikir bahwa Hao Ren mungkin tidak bisa selamat dari kesusahan surgawi ini, mereka berhenti menyerangnya untuk menghindari menarik petir ke diri mereka sendiri. Bang! Hao Ren dipukul hingga ratusan meter, dan ekornya hampir menyentuh laut. Bang! Ekor naganya menamparkan permukaan laut, dan dia terbang lagi. Baik. The Sway of the Dragon Tail. Dengan cemas, nenek memperhatikan dari jendela dan merasa lebih bersemangat dari sebelumnya dalam puluhan tahun terakhir. Ketika sebagian petir masuk ke lautan, ia menyinari seluruh permukaan dan meledakkan kawah sambil mengirim ratusan ton ikan ke udara. Gelombang laut yang ditembakkan oleh ekor naga Hao Ren melonjak ke langit ribuan meter dalam bentuk balok air. Sementara sinar air melesat ke arah penanam naga unsur logam, mereka mengangkat tangan untuk menghalangi, dan Duan Yao mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari mereka, terbang menuju saudara Lu. Melihat Duan Yao melarikan diri, tiga pembudidaya naga unsur logam tidak khawatir. Lagi pula, target mereka adalah Hao Ren, dan mereka akan berurusan dengan yang lain setelah menangkap Hao Ren. Seekor naga adalah yang terlemah setelah kesusahan surgawi. Itu adalah waktu yang tepat untuk menangkap Hao Ren. Namun, sebelum mereka bisa menyerang, petir lain jatuh dari langit yang tinggi. Apa-apaan transformasi naga ini? Mengapa ada tiga petir surgawi? Tiga pembudidaya naga unsur logam yang telah menyaksikan transformasi naga yang tak terhitung jumlahnya merasa ada sesuatu yang tidak benar. Di antara naga elemen logam yang benar-benar kuat,
akan ada 2 baut petir surgawi sementara mereka berubah menjadi naga, dan 2 adalah batasnya. Namun, Dao surgawi telah menyerang 3 baut petir surgawi sementara Hao Ren berubah menjadi naga. Petir-petir surgawi ketiga adalah petir-petir 5 warna. Bahkan 3 pembudidaya naga unsur logam yang berpengetahuan tidak pernah melihat petir surgawi seperti itu. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah petir surgawi yang menghukum naga surgawi. Gongzi. Para saudari Lu menyaksikan Hao Ren dengan keringat di telapak tangan mereka. Mereka tidak berharap baut petir surgawi menjadi begitu kuat, dan bahkan ada baut petir 5 warna yang secara khusus ditujukan untuk fisik abadi Hao Ren. Hua, di bawah lampu warna-warni, Hao Ren jatuh ke air dan jatuh ke laut. Dengan mata lebar, nenek memperhatikan dengan tegang. Karena penglihatannya yang buruk, dia tidak bisa melihat sosok-sosok kecil seperti saudara Lu, tetapi dia bisa melihat bahwa naga putih besar ditabrak ke laut oleh baut petir surgawi yang berwarna-warni. Dia dengan tulus berharap bahwa naga putih ini dapat selamat dari kesengsaraan surgawi dan terbang ke surga, tidak tahu bahwa naga putih ini bukan binatang buas air dari lautan tetapi cucunya yang terkasih. Hahaha, di malam bulan purnama, energi bintang-bintang adalah yang terbesar. Bodoh sekali untuk berubah menjadi naga saat ini. Dia meninggal. Tunggu saja mayatnya. Jika kalian pergi bersama aku tanpa keributan, aku akan mengampuni kamu. Para pembudidaya naga unsur logam telah tenang dari guncangan awal. Ketika langit kembali normal, dan Hao Ren melayang sedikit demi sedikit setelah jatuh ke laut, mereka tahu bahwa Hao Ren telah terbunuh oleh petir surgawi yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Hal-hal terjadi begitu cepat sehingga mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, tetapi mereka adalah pemenang terakhir. Melayang di samping saudara Lu, Duan Yao menyentuh lehernya yang sakit dan menatap permukaan laut dengan dingin dengan perasaan sedih. Apakah semua hal-hal yang penuh kebencian yang telah dia lakukan pergi bersama kematiannya? Merasa kosong, dia tidak tahu apakah itu benar untuk membalas Hao Ren. Di taman kecil, Zhao Yanzi dan Xie Yujia juga melihat permukaan laut dengan mata lebar terkejut. Mereka semua merasa kehilangan, bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan jika Hao Ren benar-benar mati. Hua, tiba-tiba, seekor naga putih terbang dari laut di air yang bergelombang. Baut petir surgawi telah merobek satu lapisan kulit yang merupakan satu-satunya kotoran di tubuh naga. Sekarang, naga putih itu sangat jernih dengan cahaya perak berkilauan di atasnya, lebih cantik daripada batu giok. Mustahil. 3 pembudidaya naga unsur logam melebarkan mata mereka. Pada tingkat Dui, yang merupakan ambang transformasi naga, tidak mudah untuk menahan satu petir surgawi apalagi 3. Selain itu, naga ini bahkan naik level. 2 tanduk naga muncul di kepala naga ini. Hasil dari energi petir. Naga yang bisa memanggil hujan, angin, kilat, dan guntur. Ya, nenek menamparkan jendela, merasakan darah mendidih di tubuhnya. Di taman kecil, Zhao Yanzi dan Xie Yujia saling berpelukan dengan air mata di mata mereka karena mereka berpikir bahwa Hao Ren sudah mati. Mengubah menjadi naga pada malam bulan purnama akan memanggil baut petir surgawi yang terkuat, tetapi kekuatan yang diperoleh dalam proses itu juga yang terkuat. Kata saudari Lu kepada 3 pembudidaya naga unsur logam. Malam festival bulan memiliki energi bintang terbesar dan petir surgawi terkuat. Karena kepercayaan mereka pada Hao Ren, saudari Lu telah memilih hari ini untuk Hao Ren untuk mendapatkan terobosannya, percaya bahwa Hao Ren akan menjadi yang terkuat. Melihat naga putih yang berkilauan dengan cahaya perak, Duan Yao merasa aneh, tidak tahu apakah dia merasa senang atau sedih. Aku akan membunuhnya sendiri. Aku tidak akan membiarkan dia mati di tangan orang lain. Duan Yao berpikir dalam hati sambil menggigit bibirnya. Menyerang. 3 pembudidaya naga unsur logam menembak harta dharma di Hao Ren. Dia beruntung bisa selamat dari petir surgawi, tapi dia tidak akan tahan terhadap serangan sengit dari kita. Dengan kecepatan kultivasinya yang luar biasa, anak ini akan tumbuh menjadi musuh yang kuat, dan kita harus menghentikannya sekarang. Mereka berpikir sendiri. Dalam bentuk naga putih ini, Hao Ren menginjak awan tipis dan tidak bergerak. Melihat bahwa Hao Ren tidak menghindar, 3 pembudidaya naga unsur logam sangat gembira, berpikir bahwa dia kelelahan oleh proses transformasi naga. Setelah berubah menjadi naga, pembudidaya naga tidak bisa menggunakan teknik atau harta dharma apapun. Mereka harus bertarung dengan tubuh naga mereka yang kuat. Inilah sebabnya mengapa sebagian besar pembudidaya naga jarang pergi ke bentuk naga mereka. Hanya ketika mereka mencoba melarikan diri dari bahaya atau terlalu lemah mereka akan mengungkapkan bentuk naga mereka.
Mereka percaya bahwa Haoren dalam keadaan lemah, dan mudah untuk menangkapnya setelah dia baru saja berubah menjadi naga. Retak, energi pedang yang dilepaskan Haoren ke langit sebelumnya tiba-tiba menarik baut petir dari langit. Bab 659. Melihat kilat yang setebal ember yang jatuh dari langit, tiga pembudidaya naga unsur logam ketakutan. Mereka mencoba melarikan diri, tetapi Lu Linlin dan Lu Lili telah membangun lapisan formasi arai dengan gelang yin yang di sekitar mereka. Dengan kekuatan gabungan mereka, tiga pembudidaya naga elemental logam bisa mematahkan formasi susunan yang dibuat oleh gelang Lu Yin Yin yang gelang jika mereka punya waktu. Namun, mereka tidak punya waktu untuk melakukannya. Di daerah di mana petir surgawi melanda, tiga pembudidaya naga unsur logam memiliki alam tertinggi. Malam ini, bulan purnama, dan Haoren juga baru saja memanggil tiga baut petir surgawi, membuat energi petir sangat melimpah di daerah itu. Karena itu, sambaran petir baru ini menangkap tiga pembudidaya naga unsur logam lengah. Saat ekspresi ketakutan muncul di wajah mereka, sinar cahaya putih menyilaukan menghantam tubuh mereka. Bang! Baut petir menciptakan kawah yang sedalam 50 meter di lautan, dan pantai bahkan bergetar di bawah kekuatannya. Saat energi kilat melintas, tiga naga emas jatuh ke tiga arah. Mengetahui bahwa mereka tidak bisa menahan petir surgawi, mereka dengan cepat berubah menjadi bentuk naga untuk menahannya. Meskipun mengalami transformasi, mereka masih pusing oleh petir. Jika bukan karena kekuatan kian level tingkat atas dan kombinasi kekuatan mereka, mereka akan mati. Hua, gelombang laut menghancurkan payung di pantai dan embarkmen perlindungan, dan beberapa gelombang besar bahkan menyerbu ke ruang tamu keluarga Haoren di tempat yang lebih tinggi. Jiao Dragon. Lu Linlin dan Lu Lili memandang tubuh naga perak Haoren dengan kejutan yang menyenangkan. Naga dibagi menjadi 4 jenis, yang bersisik adalah Jiao Dragons. Yang bersayap adalah Ying Dragons. Yang bertanduk adalah Qiu Dragon. Yang tanpa tanduk adalah Qi Dragons. Di antara 4 jenis, naga Jiao paling dekat dengan naga langit. Ketika dia lebih rendah dari tingkat Dui, Haoren telah memaksa dirinya ke dalam bentuk naganya dan berubah menjadi naga Qi tanpa sisik atau tanduk. Dia bisa terbang tetapi tidak memiliki kekuatan naga sungguhan, dan dia lebih mirip ular putih besar. Setelah memblokir tiga baut petir surgawi, Haoren tidak hanya memiliki sisik mengkilap tetapi juga tanduk. Dia adalah naga Jiao. Tiga naga unsur logam yang telah tertabrak samudera terbang dengan gigi-gigi tajam dan cakar tajam, menerjang ke arah Haoren yang dalam bentuk naganya. Sekarang setelah mereka berubah menjadi naga nyata, mereka memutuskan untuk bertarung dengan tubuh naga mereka. Kalahkan naga jahat, naga putih kecil. Menatap langit yang tinggi, nenek melambaikan tinjunya. Tiga pembudidaya naga unsur logam yang berubah menjadi naga emas adalah timbangan emas yang cukup luar biasa, tetapi naluri nenek mengatakan kepadanya bahwa mereka adalah naga jahat. Setelah kembali ke kamarnya, Hao Zonghua menatap keluar dari balkon karena kehilangan kata-kata. Tiga naga emas dan satu naga putih. Apakah aku berhalusinasi atau apakah mata aku mempermainkan aku? Dia berpikir sendiri. Yue Yang, apakah kamu melihat itu? Hao Zonghua pulih dari keterkejutan dan menarik Yue Yang. Lihat apa? Yue Yang memandang kebingungan dan kemudian mengambil ponselnya segera. Getaran beberapa saat yang lalu sangat kuat. Apakah ini gempa bumi di tanah dangkal di bawah dasar laut? Dia berbicara dengan para pekerja di stasiun. Retak, di langit yang tinggi, Haoren bertarung dengan tiga naga emas yang lebih kuat. Tiga naga emas berada di tingkat kian top. Sebagai pembudidaya naga yang kuat, mereka bisa menyerang di alam naga langit, dan tubuh naga mereka sangat besar. Dikelilingi oleh tiga naga, sepertinya Haoren akan dipenuhi luka oleh cakar mereka. His, suara yang mirip dengan kembang api beresonansi di langit. Gulir bayangan pedang cahaya Haoren diaktifkan. Mereka berubah menjadi bentuk naga mereka adalah apa yang diharapkan Haoren. Biasanya, para pembudidaya naga tidak bisa menggunakan teknik dalam bentuk naga, tapi Light Shadow Splitting Sword Shadow Scroll-nya berbeda. Dia melepaskan esensi alaminya untuk membentuk energi pedang. Energi pedang 1280 membawa energi petir perak yang samar meninggalkan bekas terbakar hitam pada tiga naga emas. Tiga naga emas tersebar segera setelah terluka. Mengayunkan tubuh naga putihnya, Haoren memadatkan energi pedang 1280 menjadi 256 energi pedang Tiangang. Setiap energi pedang terbuat dari petir Hundun. Menyerang. Pedang energi menyebar seperti bunga lotus di sekitar Haoren sebagai kehendaknya,
dan masing-masing energi pedang itu berwarna seperti baut petir surgawi 5 warna dari langit tinggi. Oh, 3 naga emas berteriak, mengguncang tubuh mereka sementara 256 energi pedang Hao Ren menembus tubuh naga mereka yang kuat. Berdiri di antara saudara Lu, Duan Yao menyaksikan adegan di langit yang tinggi, terkejut bahwa Hao Ren bisa bertarung dengan 3 pembudidaya yang setara dengan Realm Naschen Soul Realm. Dia tidak tahu bahwa Hao Ren telah secara signifikan merusak 3 naga emas dengan memanggil petir surgawi, memaksa mereka untuk berubah menjadi bentuk naga mereka. Kemudian, dia menggunakan energi pedang yang merupakan kartu trufnya untuk menyerang mereka. Itu adalah rencana yang dilaksanakan dengan hati-hati. Pada saat kritis ini, Hao Ren tidak berani mengandalkan perisai emas yang tidak terduga. Serangannya terlihat berisiko, tetapi semuanya berjalan sesuai rencana. Hua, 256 energi pedang terpecah menjadi 1280 energi pedang lagi, menggunakan formasi 5 domba kawanan domba macan. Energi pedang dibagi menjadi 5 kelompok dan terbakar menuju 3 naga emas seperti 5 awan api. Bahkan, masing-masing dari 5 awan energi pedang berisi 5 elemen dan formasi arai pembunuhan kecil sendiri. Dalam bentuk naga mereka, 3 naga unsur logam tidak bisa menggunakan teknik atau harta dharma mereka, jadi mereka harus memblokir dengan tubuh dan cakar mereka. Formasi arai 5 domba kawanan domba. Seperti 5 harimau ganas yang melompat ke kawanan domba, 5 kelompok energi pedang bekerja bersama. Setelah mencapai tingkat kian tingkat atas, 3 pembudidaya unsur logam hampir tak terkalahkan terhadap harta dharma apapun. Namun, susunan pedang Hao Ren memotong tubuh mereka, hampir mengubahnya menjadi potongan-potongan. Roar, 3 naga emas melambaikan cakar emas mereka dengan marah, menerjang ke arah Hao Ren dan mengabaikan instruksi Master Gua Tai untuk menangkap Hao Ren hidup-hidup. Tubuh naga mereka berkilauan dalam cahaya keemasan sementara mereka mengedarkan esensi alam hingga batasnya. Mereka ingin menghancurkan Hao Ren menjadi pai daging. Di satu sisi, naga bisa melindungi manusia dan memastikan semuanya baik-baik saja. Di sisi lain, mereka bisa menjadi sangat galak dan brutal. Gongzi. Melihat Hao Ren dalam bahaya, saudari Lu segera membuang gelang yin yang mereka, tahu bahwa Hao Ren tidak bisa mengalahkan 3 naga unsur logam setelah membuat mereka marah. Cincin hitam dan putih berubah menjadi ukuran rumah, tetapi mereka dikirim terbang ribuan meter oleh cakar emas 2 naga emas. Xie Yujia menembakkan beberapa panah energi, tetapi mereka tidak ada apa-apa di depan naga emas besar. Hao Ren tegang sementara dia mengendalikan energi 1280 pedang untuk menggunakan formasi arai kawanan domba 5 harimau dari belakang mereka. Namun, 3 naga emas putus asa, dan mereka menerjang ke arah Hao Ren tanpa memperhatikan energi pedang di belakang mereka. Huala, tiba-tiba, banyak anak panah melesat keluar dari air dan berlari menuju 3 naga emas yang berlari ke arah naga putih. Panahnya begitu padat, jumlahnya puluhan ribu. Dengan panah berkilau, panah menembak ke skala naga emas. Liu Yi dari Samudra Timur ada di sini untuk membantu Komandan Jenderal melawan musuh. Suara luar biasa terdengar dari ombak. Karena Lady Zhen telah berjanji bahwa binatang iblis yang lebih kuat dari level 6 tidak akan pernah muncul di perbatasan timur dan barat Laut Setan, Zhao Guang telah memanggil para jenderal penting untuk mengatur kembali pasukan Laut Timur. Sebagai ajudan terpercaya Hao Ren, Liu Yi telah kembali dari Samudra Barat dengan 500 tentara lapis baja hitam untuk bergabung dalam diskusi. Ketika Istana Naga merasakan gempa, dan penjaga yang berpatroli melaporkan pertempuran antara pembudidaya yang dekat dengan pantai, Liu Yi memimpin 500 prajurit lapis baja hitamnya ke permukaan untuk memeriksa situasinya. Begitu dia keluar, dia melihat Hao Ren dalam bentuk naga putihnya bertarung dengan 3 naga emas dengan sengit. Bang! Meledak membuka baju hitamnya, Liu Yi berubah menjadi naga hitam dan berlari menuju 3 naga emas. Tanpa izin dari klan naga Lautan Timur, para pembudidaya naga unsur logam telah melakukan pelanggaran di wilayah mereka. Itu adalah invasi. Itu tidak bisa ditoleransi. Melihat pemimpin mereka berubah menjadi naga hitam, 500 prajurit lapis baja hitam semua bergegas keluar dari laut dan berubah menjadi naga hitam juga. Sebagai kekuatan elit dari klan naga Lautan Timur, para prajurit lapis baja hitam semuanya telah mencapai tingkat Dui. Meskipun jumlah penatua di tingkat Qian dan tingkat Kun yang dimiliki Samudra Timur kurang dari Samudra Barat ketika yang terakhir kembali ke puncaknya, kekuatan tingkat menengah dari Samudra Timur sangat kuat. Prajurit lapis baja hitam adalah pasukan pribadi Zhao Kuo dan telah menyapu lautan yang tak tertandingi.
Mereka telah ditugaskan pada Liu Yi yang telah menawarkan diri untuk berperang di klan naga Laut Barat, dan yang terakhir adalah pemimpin yang baik. 500 naga hitam bergegas menuju 3 naga emas besar. Di rumah, Hao Zonghua terpana dengan pemandangan itu. Pemandangan yang luar biasa. Satu naga putih memimpin ratusan naga hitam untuk menyerang 3 naga emas. Pikirnya, Yue Yang, di mana kameraku? Dia menoleh dan berteriak pada Yue Yang. Duduk di samping tempat tidur, Yue Yang memegang telepon dan berbicara dengan rekannya. Ya, berikan perhatian khusus pada data meteorologi di lepas pantai, terutama pergerakan di dasar laut. Di pantai, Duan Yao kagum ketika dia melihat Hao Ren melayang di udara dengan tenang sementara ratusan naga hitam yang sengit menerjang ke arah 3 naga emas. Banyak naga menghalangi sinar bulan yang terang, meredupkan ruang antara langit dan laut secara instan. Energi pedang Hao Ren membentuk formasi arai penjaga basis 4 gerbang, menjebak 3 naga emas. Pasukan Samudera Timur melonjak keluar dari laut pada saat yang sama. Salam ke Komandan Jenderal. Puluhan ribu tentara berteriak serentak. Arai besar yang dibentuk oleh tentara langsung diaktifkan dan menyerang 3 naga emas yang telah dipaksa dekat ke permukaan laut oleh energi pedang Hao Ren. Serang. Puluhan ribu tentara berteriak sebagai satu. Bab 660. Lampu menyala di permukaan laut. Hao Zonghua dan nenek yang berdiri di dekat jendela tiba-tiba melihat lautan kembali ke ketenangan sebelumnya seolah-olah semua yang telah terjadi sebelumnya adalah hanya siapapun yang akan menghampiriku. Lampu menyala di permukaan laut. Hao Zonghua dan nenek yang berdiri di dekat jendela tiba-tiba melihat lautan kembali ke ketenangan sebelumnya seolah-olah semua yang terjadi sebelumnya hanyalah imajinasi mereka. Faktanya, puluhan ribu tentara Samudera Timur telah menciptakan formasi susunan yang menelan area antara pantai hingga pusat samudera untuk mengelilingi musuh-musuh mereka. Berdiri di taman kecil, Zhao Yanzi dan Xie Yujia saling memandang dengan lega. Hanya setengah menit yang lalu, Hao Ren dalam bahaya nyata. Namun, setelah pasukan Samudera Timur datang untuk menyelamatkannya, mereka membalikkan meja. Ledakan. Para prajurit Samudera Timur berdiri dalam barisan yang rapi dengan semangat tinggi. Berdiri di barisan penghancuran berbentuk persegi, mereka menembakkan lampu yang berkedip dengan senjata mereka. Duan Yao membelalakan matanya yang besar dan menyaksikan barisan militer Istana Naga Lautan Timur dengan tak percaya. Sky Mountain Sekte unggul dalam formasi arai, tetapi para murid sekte biasanya dibudidayakan sendiri dan berlatih formasi arai hanya secara berkala. Dibandingkan dengan formasi susunan dari East Ocean Dragon Palace yang melibatkan puluhan ribu tentara, formasi susunan Sky Mountain Sekte hanyalah permainan anak-anak. Jika pembudidaya tingkat menengah dari Sky Mountain Sect bertarung dengan tentara dari East Dragon Palace, mantan akan menerima korban besar dalam satu putaran serangan. 3 naga emas yang dikelilingi oleh formasi arai besar mencoba untuk kembali ke bentuk manusia mereka, tetapi Hao Ren tidak akan memberi mereka kesempatan. Energi pedang berubah menjadi belati yang menari-nari di sekitar naga menyukai butiran salju. Mereka terlihat penuh warna dan cantik, tetapi mereka meninggalkan luka yang dalam pada naga emas. Menyerang. Puluhan ribu tentara Laut Timur berteriak lagi. Banyak tombak panjang dilemparkan ke 3 naga emas dari lingkaran dalam, dan banyak panah ditembak pada mereka oleh para prajurit di lingkaran luar. Terbang di udara di sekitar formasi arai besar, 500 naga hitam menekan 3 emas. Naga di bawah mereka. Liu Yi telah membawa jubah hitam ke Hao Ren. Hao Ren berputar-putar di langit sebelum kembali ke bentuk manusianya. Mengenakan jubah hitam, dia melihat ke bawah pada 3 naga emas yang tidak bisa terbang lagi. Bagi puluhan ribu tentara Laut Timur yang telah memblokir kesengsaraan surgawi untuk Zhao Kuo, mudah untuk mengelilingi dan mengalahkan ketiga naga emas yang terluka serius ini. Selain itu, para penatua Samudera Timur telah bergegas ke lingkaran luar formasi arai, siap untuk bergabung dengan pertarungan. Naga biru, harimau putih, kura-kura hitam, dan burung vermilion. Formasi persegi yang dibuat oleh puluhan ribu tentara melepaskan 4 warna dalam 4 arah, dan 4 jenderal lapis baja emas mengendalikan mereka arah itu. Di lautan, Liu Yi terus meludahkan api dengan 500 naga hitam dan mengalahkan naga emas saat mereka bergerak. Di sekitar lautan, puluhan tetua Samudera Timur mengambil posisi mereka dan menembak harta dharma mereka di kawah persegi dan menabrak naga emas di perut mereka, membuat mereka jatuh di lautan dengan rasa sakit. 3 pembudidaya naga unsur logam ini berpikir bahwa klan naga lautan timur tidak akan berani bergerak melawan naga unsur logam. Yang mengejutkan mereka, klan naga lautan timur telah mengirim semua pasukan mereka, bertekad untuk membunuh mereka.
Itu dilarang bagi para pembudidaya naga untuk saling membunuh, tetapi ketika minat inti seseorang dilanggar, seseorang bisa melawan. Tanpa izin kuil Dewa Naga dan klan Naga Lautan Timur, para penanam naga unsur logam memasuki kota Samudera Timur untuk menangkap Komandan Jenderal dan Fuma Samudera Timur. Dalam situasi ini, klan Naga Lautan Timur punya alasan untuk membunuh mereka. Klan Naga Lautan Timur siap untuk mendeklarasikan perang terhadap naga unsur logam. Ledakan, ledakan, ledakan. Awan cahaya menyambar ketiga naga emas, membuka kulit dan daging mereka. Di bawah serangan padat seperti itu, ketiga naga ini tidak punya waktu untuk kembali ke bentuk manusia mereka. Namun, jika mereka kembali ke bentuk manusia mereka akan terbunuh oleh serangan ini. Terlepas dari ranah tingkat kian tingkat atas mereka bukan tandingan bagi puluhan ribu tentara kuat dalam formasi barisan. Melayang-layang di langit yang tinggi, Hao Ren terkejut ketika dia melihat tiga naga emas terjebak seperti cacing tanah dalam susunan berbentuk persegi yang dibentuk oleh puluhan ribu tentara. Susunan besar Samudera Timur bahkan lebih kuat daripada pembentukan susunan besar Sky Mountain Sect. Hao Ren berpikir sebentar dan merasa sepertinya dia tidak akan bisa melarikan diri dari jajaran besar ini jika dia terjebak di dalamnya. Dia melihat kembali ke pantai dan melihat Duan Yao, yang baru saja melarikan diri dari pembudidaya naga unsur logam, berdiri di antara saudara Lu. Dia ternganga melihat pemandangan pembantaian naga di laut. Duan Yao yang telah memulihkan Realm Core Formation-nya tiba-tiba merasakan mata Hao Ren padanya. Dia mendongak tiba-tiba dan bertemu dengan tatapan Hao Ren sebelum kembali menatapnya dengan gigi terkatup. Hao Ren memang kuat, tapi dia tidak takut padanya. Roar, tiga naga emas yang galak dan sombong hanya setengah jam yang lalu telah mengempis. Mengepak di lautan, mereka tidak bisa lagi terbang sementara sisik emas mereka terendam dalam darah mereka. Para prajurit Samudera Timur dapat membunuh ketiga naga emas kapan saja. Mereka hanya menunggu perintah dari Komandan Jenderal mereka, Hao Ren. Dengan 500 naga hitam melayang-layang di langit rendah dan menghalangi jalan keluarnya, ketiga naga emas yang sekarat tidak memiliki cara untuk melarikan diri. Apa yang terjadi? Cahaya putih terbang dengan cepat dari barat. Kehadiran puncak pembudidaya tingkat kian segera datang dan menelan seluruh wilayah lautan. Berdiri di atas tombak hitam panjang, Yue Zilong muncul di daerah itu seperti bintang jatuh dengan kemeja putih. Ketika ia terbang, auranya naik ke gelombang samudera setinggi 10 meter, menghantam para prajurit Samudera Timur dalam perjalanan. Melayang di langit yang tinggi, Hao Ren mengangkat tangannya sedikit. Para jenderal yang mengendalikan formasi arai di empat arah melihat gerakan Hao Ren dan segera mengeluarkan perintah untuk berhenti menyerang. Seketika, lautan menjadi sunyi di malam yang gelap. Mengambang di ombak, ketiga naga emas tidak memiliki skala utuh pada mereka. Tidak ada yang tahu apakah mereka masih hidup karena mata mereka tertutup. Apa yang terjadi? Yue Zilong melirik naga emas di laut dan bertanya pada Hao Ren lagi. Swoosh, swoosh. Kakak beradik Lu terbang ke sisi Hao Ren, menginjak gelombang cahaya. Mereka khawatir orang ini akan menangkap Hao Ren. Naga emas menantang kita, dan Samudera Timur melawan. Itulah yang terjadi, Hao Ren memandang Yue Zilong dan berkata. Dia tidak percaya bahwa Yue Zilong yang berada di puncak kian level tidak menyadari keributan di sini. Dia tahu bahwa Yue Zilong telah menyadari situasi sejak dia naik level dan melewati kesengsaraan surgawi. Namun, Yue Zilong tampaknya tidak membantu kedua belah pihak ketika pertempuran sengit. Sekarang setelah situasinya jelas, dia muncul untuk membersihkan kekacauan. Yue Zilong memandang Hao Ren dan kemudian pada tiga naga emas di laut, tetap diam selama beberapa detik. Dari pandangan tenang Hao Ren, dia tahu bahwa Hao Ren telah mengharapkan penampilannya. Karena pembudidaya naga unsur logam tidak pernah mengikuti aturan yang ditetapkan oleh kuil Dewa Naga, tidak masalah baginya untuk mengajarkan mereka pelajaran yang baik. Dia lega melihat bahwa tiga pembudidaya naga unsur logam masih hidup. Kalau tidak, situasinya akan menjadi rumit. Dia bertemu dengan tatapan Hao Ren lagi, merasa seperti Hao Ren telah memainkannya. Karena identitas Hao Ren sebagai inspektur dan keseimbangan kekuatan, ia harus mengurus ini untuk Hao Ren sebagai wakil kepala kuil. Naga unsur logam akan dihukum karena melanggar hukum. Aku akan membawa mereka ke penjara di kuil Dewa Naga, kata Yue Zilong. Mendengar kata-katanya, tiga naga emas tiba-tiba mencoba untuk berjuang dan terbang. Yue Zilong menendang tombak hitam panjangnya dengan ringan, dan senjatanya mengeluarkan sedikit cahaya sebelum memotong tiga ekor naga emas. Vicious.
pikir Hao Ren saat dia terkejut dengan tindakan kejam Yue Zilong. Yue Zilong kemudian membuang harta dharma berbentuk tali yang mengikat kepala 3 naga emas, dan dia menyeret mereka dari laut dan terbang ke kejauhan. Di bawah sinar bulan, Yue Zilong tampak sangat galak sambil menyeret 3 naga emas yang kehilangan ekornya. Darah menyembur keluar dari luka naga emas dan terciprat ke bawah dari langit. Para prajurit yang terciprat oleh darah naga memiliki sedikit peningkatan ranah karena darah naga adalah obat mujarab bagi para pembudidaya, apalagi darah naga tingkat atas, naga unsur logam tingkat atas. Bang! Bang! Liu Yi memimpin 500 naga hitam ke lautan dalam bentuk naga hitamnya, dan lautan tampak seolah mendidih dengan gelombang bergelombang. Salam ke Komandan Jenderal. Puluhan ribu tentara yang direndam dalam darah naga berteriak antusias dan tenggelam ke laut. Setelah kembali ke kemah mereka di Samudra Timur, mereka pasti akan mengalami peningkatan kekuatan mereka. Hao Ren tidak hanya mengalahkan 3 pembudidaya naga tingkat logam kian top level. Kuil Dewa Naga juga mengambil naga unsur logam tanpa menghukum Laut Timur karena menyerang pembudidaya naga lainnya. Itu kekuatan yang luar biasa. Semangat mereka melonjak. Melihat Yue Zilong yang menyeret 3 naga unsur logam, Hao Ren tahu bahwa kuil Dewa Naga berdiri dengan kokoh di sisi Samudra Timur. Dengan sangat melukai naga-naga elemental yang sekarat, Yue Zilong telah menunjukkan sikapnya yang tidak memihak sambil mengambil tanggung jawab atas Samudera Timur. Karena 3 naga unsur logam akan dikunci di kuil Dewa Naga, klan naga unsur logam harus pergi ke sana untuk negosiasi. Karena klan naga Lautan Timur telah condong ke kuil naga dewa, dan Hao Ren adalah inspektur level 3, Yue Zilong harus melindungi Hao Ren karena kuil Dewa Naga tidak ingin melihat perang antara naga unsur logam klan dan klan naga elemen air. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.